Iya, pertanyaan semua orang itu ya, P3 atau PSI siapa yang bakal lolos ke Senayan, akankah dua-duanya? Nah ini akan kita bahas di pagi hari ini. Sudah bergabung bersama kami Bang Aryo Bimo, juru bicara DPP PSI. Selamat pagi. Selamat pagi, selamat pagi semua. Kemudian juga Bang Rusli Effendi, Waketum P3. Selamat pagi. Assalamualaikum. Mencerminkan sekali bajunya ya. NKRI. NKRI, oke. Semoga lumbung suara juga rata tuh ya Bang. Kemudian juga ada Arya Budi, analis politik UGM Yogyakarta via Zoom. Selamat pagi Mas Arya. Selamat pagi Mas Arya. Selamat pagi Mbak Sera, Mbak Maria. Ya, selamat pagi. Dan kita juga nanti masih terus menunggu dari pihak Komisioner KPU RI, Bang Idam Holik ya, untuk bergabung bersama kami di program Apa Kabar Indonesia Pagi hari ini. Kita langsung saja nih, saya mau ke Bang Effendi. Tadi sudah berdasarkan kurang lebih pada hari Sabtu juga ya, 4,01%. Artinya bagaimana nih kalau melihat optimis dong ya? Karena kan kalau misalnya dari ambang batas sudah melebihi gitu, walaupun masih 0,1. Atau masih ketar-ketir juga nih, jangan-jangan nanti ke depannya kan ada perubahan fluktuatif suara gitu kan. Nih ya penghitungan suara ya. Insya Allah, saya mulai dengan pantun dulu. Wah cakep, Oke. oh belum. Mantap. Ke Simpang 3 membeli semangka. Cakep. Tradisi P3 berbaik sangka. Oh, Insya Allah, siap. Jadi alhamdulillah ya, update tadi pagi kita sudah 4,01. Alhamdulillah artinya kita sudah selesai ambang batasnya. Gitu ya. Dan tentu kita sesuai arahan Pak Ketua Umum kita, Pak Mardiono, kita fokus mengawal suara. Ya. Dari sejak penghitungan di TPS, kelurahan, kecamatan, dan sudah selesai di kabupaten kota. Ya mudah-mudahan insya Allah data kita juga kita aman lolos di ambang batas 4%. Dan tadi juga kita lihat data kita cukup meyakinkan bahwa kita sudah lewat 4% itu. Tapi kan 0,1 Bang belakangnya gitu. Maksudnya ada kekhawatiran tidak? Ya, Dan sampai sekarang kan ini kalau saya buka per detik ini kan baru 65,84% Mbak, suara yang masih masuk. jauh. ya Perubahan insya Allah suaranya kita akan baik sangka tadi dan ini kan amanah rakyat ya. Satu suara sangat menentukan, karena itu kita menjaga itu. Justru kita berharap peningkatan persentasenya 4,01 dan seterusnya. Dan kemarin kita juga sudah 4,4 sekian gitu ya. Jadi 4,2 dan lain sebagainya. Mudah-mudahan insya Allah terjaga sampai akhirnya ya selesai 100% kita selesai ambang batas. Oke, lumbung-lumbung suara P3 apakah kemudian juga sudah masuk suaranya ke KPU? Ya catatan kita, alhamdulillah insya Allah kita aman. Sebaran suaranya aman nih Bang? Aman. Hingga nanti. Waduh, Oke, optimis sekali ya. Sebelahnya gimana Tapi fungsi penjagaan tetap kita lakukan. Ya, Oke. Karena itu kami juga nanti siang akan rapat koordinasi dengan DPW seluruh Indonesia, dengan DPC, bagaimana data-data itu kita kumpul, tabulasinya, sehingga memastikan bahwa apa yang kita yakini, data yang kita miliki, itu betul-betul terjaga ya. Jadi 4% ke atas itu, ya kita ingin juga lebih dari itu. Oke, kalau dari nampaknya nih. Bang Arya gimana nih? Kalau melihat kan masih 3,13% gitu. Kalau tadi kan P3 udah merasa optimis, walaupun memang agak fluktuatif juga kan kadang-kadang Iya, suara karena baru iya. 65%. Betul. Jadi memang ini suatu artinya dari hari ke hari ini perkembangan yang patut dinanti oleh semua orang sebenarnya, oleh publik juga, dan disikapi secara positif. Dan seperti yang tadi sampaikan Bang Rusli tadi, ya udah kawal suara aja. Dan itu yang mungkin saya perlu sampaikan, bahwa sejak mungkin 2 hari pertama ketika setelah tanggal 14 itu Mas Ketum langsung menginstruksikan untuk kawal suara. Jadi memang itulah yang memang harus dilakukan oleh semua partai, terutama kami ini yang tipis-tipis ini. Jadi masih dalam batas kewajaran dari quick count ya, masih dalam batas margin of error juga. Saya kira ini yang harus disikapi secara positif oleh semua pihak. Oke, sejak awal sudah mengawal suara, apa yang ditemukan di lapangan? Betul tidak ada beberapa suara-suara sumbang begitu ya, ada anomali suara, kemudian ditemukan di lapangan, di TPS, saksi-saksi ada seperti Kalau yang kami temukan justru banyak yang suara kami ini misalnya ada di dapil saya aja ya. Ya. Jadi
cerita dapil saya. Ini ada 7 ditambah 5 itu kan mestinya 12 gitu ya. Tapi di bawahnya ditulis 0 gitu. Tapi itu Di daerah mana, Bang? di Lampung 2, Lampung 2 di Terbanggi Besar TPS 23 kalau nggak salah. Nah, ini yang hal-hal seperti ini kemudian dikoreksi ketika ada pleno kecamatan. Nah, makanya saya sih kalau menyikapi seperti ini yang penting kita jaga kawal benar aja di kecamatan, di kabupaten, di kemudian provinsi lalu pusat gitu ya. Karena apa yang kita temukan hampir merata di semua partai juga ada kesalahan penulisan, kesalahan penjumlahan gitu. Ya menurut saya ini merupakan suatu fenomena yang mungkin dari 5 tahun sekali juga ada gitu kan, faktor kelelahan dari petugas Bang Aryo, kalau misalnya kita melihat kalau misalnya ada signifikan ya beberapa waktu yang lalu kan lumayan dalam kurun waktu sekitar 17 jam hingga 24 jam kenaikannya lumayan sekali persentase. Artinya harusnya kalau dari hitung-hitungannya ada beberapa TPS yang PSI itu sangat leading gitu ya, 50 hingga 75% suaranya. Itu sudah terpantau tidak di mana gitu sehingga masyarakat itu tahu oh ternyata penambahan suaranya tuh di sini gitu. Ya, kalau dari kami sih sebenarnya kita sudah melihat ya beberapa daerah yang memang mencolok. Artinya sekarang saja sudah sekitar 15 dapil itu PSI sudah lewat ambang batas gitu ya. Dan di beberapa daerah malah PSI itu leading. Jadi salah satu yang lumbung suara PSI di mana nih, Bang? Ya. Lumbung suara PSI di mana saja? Kalau misalnya ini kan yang dari 2019 itu kita kebanyakan berpusat di kota-kota besar. Ya, DKI Jakarta. Tapi kemudian seperti juga bisa dilihat pada tahun 2024 ini kita cukup merata, agak merata. Saya bisa note kemudian ya misalnya di Jawa Timur, DKI, NTT, kemudian Papua, itu suara PSI itu bahkan masuk 5 besar gitu ya. Artinya Oke, 5 besar itu kalau dipersentasein kira-kira berapa persen gitu biar clear gitu jadi ketahuan. Ada yang dari 5 sampai 13. Jadi saya kira ini juga ada di partai lain ya. Artinya bukan hanya PSI, tapi kemudian karena PSI yang sedang dibahas di sini, maka itu saya kira PSI memang di beberapa tempat punya suara yang jauh lebih banyak dibandingkan. Oke, baiklah. Saya kalau gitu mau langsung ke Mas Arya Budi. Jadi pertanyaan begini, Mas Arya, betul tidak sih kemudian kalau kita lihat kenaikan yang cukup signifikan dari PSI ini memang merupakan karena suara-suara yang masuk kemarin wilayah DKI Jakarta, Banten dan sekitarnya memang lumbung-lumbung PSI, dan nanti pun beberapa daerah yang belum masuk seperti Sulawesi, Sumatera dan lain-lain bisa saja kemudian membuat suara PSI justru turun dan juga suara P3 diantaranya mungkin bisa naik. Jadi masih fluktuatif. Seperti apa nanti hitung-hitungannya? Boleh dijawab nanti usai jeda ya Bang ya, sesaat lagi.